Bagian 4. Membangun karisma dan persona. Karisma yang dimiliki bisa digunakan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Hal itu sangat penting untuk Anda miliki supaya dapat menaklukkan lawan bicara. Sebuah studi yang dilakukan oleh Profesor Kenneth Levine dari University of Tennessee, Amerika Serikat, menemukan bahwa orang yang berkarisma memiliki beberapa kriteria, yaitu empati, keterampilan mendengarkan, kontak mata, antusias, dan kepercayaan diri. Oleh karena itu, menjadi pribadi yang penuh dengan daya tarik atau karisma tidak harus dengan pakaian mewah, uang, ketapanan, dan fasilitas yang dimiliki. Kunci membangun karisma adalah kemampuan dan cara Anda dalam berkomunikasi dengan orang lain. Berikut ini hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk membuat Anda menjadi pribadi yang lebih karismatik. Belajar untuk bertanya. Semua percakapan yang baik dimulai dengan sebuah pertanyaan. Berikan beberapa pertanyaan kepada lawan bicara untuk membangun hubungan yang lebih baik melalui komunikasi. Hal yang penting untuk Anda perhatikan adalah jangan terlalu banyak mengajukan pertanyaan yang bisa membuat Anda terlihat seperti sedang menginterogasi lawan bicara. Mulai dengan kejujuran. Orang yang berkarismatik cenderung terbuka dan sangat jujur dengan lawan bicara mereka. Kejujuran yang disampaikan mampu menarik lebih banyak orang. Saat Anda mencoba untuk jujur, pada awalnya akan terasa sangat aneh dan dibutuhkan latihan untuk membiasakannya. Belajar untuk menertawakan diri sendiri dan kesalahan yang pernah dilakukan. Bersifat jujur artinya Anda memiliki diri sendiri, memiliki kesalahan dan kekurangan bersamaan dengan keahlian dan bakat yang dimiliki. Saat Anda berbicara dengan jujur, akan lebih banyak orang yang mencari untuk mendapatkan saran dan pendapat. Tunjukkan kerentanan. Sebagian besar orang cenderung menghindar dari hal-hal yang bisa membuat mereka terlihat lemah dan malu. Hal yang tidak Anda pahami adalah semua orang pasti membuat kesalahan dan tidak perlu takut untuk memperlihatkan kelemahan dengan menceritakan kisah yang memalukan. Menunjukkan kerentanan kepada orang lain membuat Anda terlihat lebih mudah didekati dan bisa berhubungan dengannya. Rangkulah setiap kelemahan dan bagikan kisah-kisah tersebut untuk membantu Anda terhubung dengan lawan bicara. Mengistimewakan lawan bicara. Siapapun pasti senang berada di sekitar orang yang bisa membuat mereka merasa istimewa. Mulailah untuk meningkatkan kecerdasan emosional agar Anda bisa membuat lawan bicara merasa penting saat berhubungan dengan Anda. Ketika Anda berkomunikasi dengan lawan bicara, mulailah dengan senyum yang tulus. Lakukan kontak mata dengannya. Anda tidak boleh hanya mendengarkan. Anda harus tertarik dengan apa yang ia katakan dan terlibat sepenuhnya dalam percakapan. Ingatlah, setiap detail kecil dalam percakapan yang disukai oleh lawan bicara. Hal detail itu bisa Anda gunakan untuk melakukan percakapan dengannya dalam kesempatan yang lain. Ingatlah bahwa perhatian dan mengingat hal detail membuat lawan bicara merasa dihargai dan diistimewakan. Pahami emosi lawan bicara. Dalam menyampaikan pesan, sebaiknya Anda memahami emosi yang sedang dialami oleh lawan bicara Anda. Emosi Anda juga harus kondusif untuk menerima dan menyampaikan pesan. Dengan demikian, Anda akan lebih mudah mengambil keputusan tentang cara seperti apa dan media mana yang tepat untuk
menyampaikan pesan yang Anda sampaikan. Kualitas informasi. Informasi tidak akan pernah terpisahkan dalam proses komunikasi. Penting atau tidaknya, informasi dapat menjadikan komunikasi Anda lebih intensif. Media massa dan teknologi menempatkan informasi sebagai komoditas yang mudah untuk diakses. Telepon, situs jejaring sosial, maupun portal online telah memberikan kesempatan menyampaikan informasi secara terbuka. Anda hanya perlu memanfaatkannya. Jadilah penarik perhatian. Dalam komunikasi yang bersifat massal, Anda membutuhkan perhatian khusus lawan bicara sebagai orang yang memberi informasi. Anda harus mampu merebut perhatiannya. Anda membutuhkan cara yang tepat dalam menyampaikan pesan secara massal. Pastikan proses komunikasi secara formal, lalu kondisikan proses komunikasi dua arah sehingga pesan Anda dapat tersampaikan dengan jelas. Gunakan kata saya secara tepat. Menggunakan kata saya secara tepat akan memberikan efek yang positif terhadap komunikasi Anda. Kata saya dapat digunakan untuk pemberdayaan, mendengarkan secara aktif, dan akuntabilitas. Jangan ragu menggunakan kalimat yang menambahkan kata saya untuk kepastian dalam menyatakan kalimat Anda. Contoh, saya yang bertanggung jawab untuk masalah ini. Saya memerlukan bantuan. Atau, apakah saya sudah benar? Mengantisipasi arus informasi. Sekarang, informasi mengalir sangat cepat. Berbagai media komunikasi pun mempercepat komunikasi melalui situs jejaring sosial, pidato, blog, maupun situs web. Kendala berbahasa telah dapat ditangani dengan teknologi sehingga informasi dapat dimengerti oleh siapapun di berbagai belahan dunia manapun. Anda perlu mengadopsinya untuk bahan Anda berkomunikasi.